Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IT 401, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini, beberapa menit ke depan, saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Oke, di tugas kali ini diminta untuk membuat sistem jaringan di mana nanti setiap bagian atau setiap komponen yang ada di dalam jaringan ini bisa bersaling berkomunikasi dan sampai bisa akses internet atau browsing ke server di internet. Namun di sini kita menggunakan network simulator. Oke, di tugas kali ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai network simulatornya. Oke, poin dari tugas ini adalah di mana kita membuat rancangan jaringan. Di dalam topologinya itu terdapat beberapa jenis atau beberapa tipe topologi, di mana ada topologi ring, seperti yang kita lihat ada di sini, topologi star, dan ada topologi bus, serta juga terdapat topologi mesh atau di sini saya menggunakan topologi full mesh, di mana setiap perangkat itu saling terkoneksi satu sama lain. Selanjutnya diminta juga untuk membuat topologi tree. Nah, seperti yang kita lihat ini, semua topologi, topologi bus, ring, star, dan mesh tadi itu saling terhubung, atau saling terkoneksi menggunakan link atau kabel jaringan. Oke. Selanjutnya diminta juga di mana nanti setelah semua perangkat dikonfigurasi atau disetting, selanjutnya bisa berkomunikasi untuk menjalankan kita ada konfigurasi juga nanti TCP IP pastinya kita konfigurasi IP address dan protokol lainnya serta nanti juga ada DNS juga di mana goalsnya nanti semua perangkat yang ada di sini itu saling terkoneksi, bisa berkomunikasi dan bisa akses ke web server dan DNS server yang ada di internet. Nah, selanjutnya nanti untuk pengetesannya kita menggunakan service ICMP atau biasa disebut dengan service ping dan kita juga menggunakan traceroute untuk mengetahui path atau route dari traffic yang dikirim dari source ke destination atau dari penerima ke pengirim. Oke, pertama saya jelaskan dulu di sini untuk topologi yang kita gunakan. Di sini pastinya topologi yang disebutkan sebelumnya yang kita gunakan dan saling terhubung. Nah, di sini pada topologi terdapat beberapa bagian. Yang pertama untuk area 1, karena kita nanti akan menggunakan routing protokol OSPF atau salah satu routing dynamic untuk internet untuk internal routing protokol, di mana routing ini digunakan untuk AS number yang sama atau autonomous system yang sama. Nah, di sini terdapat area Office Jakarta yang pertama, yang warna hijau ini. Selanjutnya yang warna ungu ini merupakan ISP atau Internet Service Provider. Terus kita dari Office Jakarta terhubung ke Office yang ada di Bandung. Ini untuk infrastruktur networknya. Terus di bagian atas ini merupakan eh, internet ya. Jadi nanti kita simulasikan, kita analogikan di bagian atas ini merupakan server-server yang ada di internet. Salah satu contohnya kita menggunakan web browser,
Terus nanti kita juga menggunakan DNS server, kita menggunakan web server dan DNS server. Supaya nanti ketika kita akses website kita bisa menggunakan domain, bukan cuman IP address, karena lebih mudah diingat dibandingkan mengingat angka. Lebih ya mudah mengingat kata-kata daripada mengingat angka, karena kan IP address itu berupa angka. Jadi kita setting juga di sini DNS servernya. Oke, untuk service yang kita konfigurasi di sini adalah, ini udah ada task listnya yang saya rangkum atau saya summary. Kira-kira apa saja sih konfigurasi yang kita apply di topologi jaringan kita ini? Nah, yang pertama itu pasti kita konfigurasi IP address, pengalamatan logikal untuk semua perangkat. Terus ada kita konfigurasi VLAN atau virtual LAN, di mana dalam satu LAN ini nanti dibagi lagi, dipecah menjadi beberapa LAN secara virtual. Nah, selanjutnya kita config yang namanya routing OSPF, karena kita semua IP yang ada di sini itu berbeda segmentasi, jadi kita harus menggunakan routing supaya semua segmen itu saling terhubung. Jadi harus menggunakan routing protokol. Terus kita juga konfigurasi untuk DHCP servernya. Nanti kita akan sebarkan DHCP dari router PE. Jadi kita dari router CE atau customer edge, terus di sini ada provider edge atau PE. Nanti router CE ini yang ada di setiap site Bandung dan Jakarta itu nanti kita jadikan juga sebagai DHCP server untuk menyebarkan IP address secara dinamik ke setiap perangkat-perangkat yang ada di bawah ini, supaya tidak memakan waktu dalam proses konfigurasi IP. Jadi tidak dikonfigurasi secara manual satu persatu. Tinggal kita sebarkan dari DHCP server di setiap CE ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS server, web server, konfigurasi radius juga untuk koneksi wirelessnya nanti. Terus config wireless router buat menyebarkan eh, jaringan nirkabel atau wireless ke setiap perangkat-perangkat klien atau host. Selanjutnya menghubungkan ke WiFi setiap perangkat, terus konfigurasi redundancy juga nanti kita menggunakan HSRP. Nah, inilah di sini kita menjaga eh, reliability atau high availability dari setiap network. Karena kan pastinya di networking itu kita harus bisa meminimalisir terjadinya downtime karena akan mengganggu yang namanya proses bisnis dari sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi interface, akses, dan terang mode untuk akses ke arah setiap hostnya dan terang nanti konfigurasi di setiap point-to-point antar switch. Karena kita kan ada beberapa VLAN, jadi harus kita konfigurasi terang untuk melewatkan beberapa VLAN tersebut. Nah, inilah topologi, dia ada konfigurasi redundancy untuk HSRP, protokolnya yang kita gunakan. Terus topologi yang kita gunakan ring, boost, tree, full mesh, dan star. Jadi kita hubungkan semua topologinya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu terkait konfigurasi-konfigurasi yang ada di sini. Kita akan mulai dulu dari untuk set Jakarta. Pada set Jakarta ini kita semua jaringannya menggunakan kabel. Jadi tidak ada konfigurasi wireless di sini. Untuk konfigurasi wireless nanti kita bahas di site yang di Office Bandung. Nah, konfigurasi yang ada di sini adalah kita mengkonfigurasi atau mensegmentasi network menjadi dua bagian. Yang pertama menggunakan VLAN 100 dengan segmen IP 192.168.100.0/24. Terus VLAN 101 IP IP address yang kita gunakan adalah 192.168.101.0/24. Konfigurasi yang ada di sini adalah pertama kita lihat dulu yang ada di switch-nya. Nah, ini switch-nya itu kita beri hostname.
switch Jakarta 07. Ini merupakan identitas dari switch-nya. Nah, ini konfigurasi VLAN yang ada di sini. Kita bisa cek tuh VLAN read. Nah, konfigurasi VLAN di sini ada dua, VLAN 100 dan VLAN 101. Kita beri nama VLAN 100 VLAN IT dan VLAN 101 merupakan VLAN finance. Jadi kita bedakan VLAN IT dengan VLAN team finance. Terus kita setting untuk interface aksesnya ke arah setiap eh, end user atau ke setiap klien. Di bagian sini ada port Fast Ethernet 02 dengan kecepatan 100 Mbps di setiap interface-nya. Ini dua PC untuk Fast Ethernet 02 berarti masuknya ke VLAN IT, sama FA03 juga masuknya VLAN IT, FA04 dengan FA05 itu masuk ke VLAN Finance. Itu yang kita konfigurasi. Selanjutnya kita juga mengkonfigurasi yang namanya interface terang. Kita bisa cek, so interface terang. Interface terang yang kita konfigurasi di sini adalah interface yang mengarah ke switch, yang point to point ke switch dan point to point ke arah router. Itu harus kita konfigurasi dengan terang karena kita melewatkan beberapa VLAN. Yaitu lebih dari VLAN yang akan kita lewatkan, maka kita butuh mengkonfigurasi yang namanya terang tadi. Nah, ini untuk interface yang kita konfigurasi sebagai terang, dan kita allow untuk VLAN-nya VLAN 100 dan VLAN 101 sesuai VLAN yang kita konfigurasi sebelumnya. Begitupun dengan switch-switch yang ada di sini yang membentuk topologi ring ini, semua switch-nya itu untuk link yang point to point-nya ini, switch to switch, terus switch to router, itu kita konfigurasi dengan terang. Untuk sampelnya kita cek di switch Jakarta 01. Jadi semua switch itu harus dikonfigurasi interface terang ya, supaya misalkan ada yang down satu, misalkan ke arah sini, itu bisa lewat ke sini nanti linknya. Jadi redundant gitu. Makanya setiap switch itu harus kita konfigurasi dengan terang, atau interface terang. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk semuanya itu kita konfigurasi terang. Vestren 01 sampai Vestren 03 itu kita konfigurasi dengan terang. 01 ke arah switch Jakarta 6, 02 ke arah switch Jakarta 02, terus EVA 03 ini Fast Ethernet 03 itu ke arah router. Seperti itu. Nah, coba kita bahas dulu kira-kira perangkat apa aja sih yang ada di sini. Nah, kita bahas dulu untuk hardware-nya yang kita gunakan ya. Kita mulai dari atas, kita menggunakan server di sini. Terus untuk kabelnya kita menggunakan kabel UTP. Terus biasanya kalau antar ISP ke arah customer edge ini, setiap site itu biasa menggunakan fiber optik. Tapi di sini kita menggunakan untuk simulasinya saja, kita menggunakan kabel UTP. Antar router ini kita menggunakan tipe copper crossover. Terus untuk antar server sama switch ini kita menggunakan copper strike through. Itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada router, di mana di sini yang akan kita konfigurasi nanti yang namanya routing. Ini ada router juga, terus ada beberapa switch, beberapa PC, terus di sini ada router, PC sama switch juga, terus di sini ada router wireless sebagai access point nantinya untuk menyebarkan jaringan wireless. Terus di sini juga terdapat laptop, tablet, handphone, terus di sini juga terdapat printer. Nah, nanti akan kita hubungkan semua. Di sini juga terdapat server Radius untuk memberikan autentikasi ke perangkat yang membutuhkan koneksi ke wireless nantinya. Kita akan konfigurasi itu di Radius server. Oke, kembali lagi ke pembahasan yang di Office Jakarta tadi. Semuanya udah kita konfigurasi dengan terang. Terus untuk ke arah PC-nya itu ke arah host atau end user kita konfigurasi dengan sheet port mode access. Terus di router nanti, nah selanjutnya kita bahas di bagian router. Di bagian router ini ada beberapa service yang kita konfigurasi. Yang pertama pastinya kita konfigurasi untuk
IP address di setiap interface-nya, kita bisa cek show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa lihat untuk setiap interface-nya sudah kita konfigurasi dengan IP address. Terus di sini kita menggunakan sub interface ya, atau dalam konsep network itu kita sebut dengan nantinya sebagai routing ASTIC. Jadi terdapat eh, sub interface. Dia menggunakan satu link, tapi nanti kita bagi menjadi sub interface karena kita terdapat dua VLAN tadi. Jadi kita bagi interface-nya itu menjadi dua. Itu disebut dengan sub interface. Di sini juga terdapat interface loopback atau interface logika. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai router ID untuk protokol routing OSPF-nya. Nah, selain itu, untuk mengecek full configuration-nya, kita bisa coba show running config. Nah, di sini kita bisa lihat semua konfigurasi yang kita apply atau yang kita setting di perangkatnya. Mulai dari DHCP, hostname, terus ini DHCP pool ya, yang kita berikan untuk end user atau untuk client, terus konfigurasi interface-nya, lalu nah ini untuk konfigurasi OSPF-nya, terus nah tergantung nanti bisa kita konfigurasi NAT, bisa kita konfigurasi ACL untuk security-nya dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bahas masuk ke pembahasan di bagian backbone area atau di area Internet Service Provider atau area yang menyediakan service internet itu sendiri. Di sini terdapat 4 router, di mana 4 router itu saling terhubung satu sama lainnya menggunakan kabel copper crossover. Terus ini yang topologi full mesh tadi. Di sini kita mengkonfigurasi IP address, routing protokol menggunakan OSPF. Jadi di setiap router ini kita konfigurasi OSPF, setiap segmen yang ada di interface ini itu kita advertise atau kita kenalkan ke semua router-router yang ada di sini. Supaya nantinya itu bisa terjadi komunikasi antar semua perangkat yang ada di sini. Jadi dia tuh saling kenal. Jadi istilahnya itu advertise itu mengiklankan atau memberitahu ini loh yang ada di segmen kita, ini loh IP address yang ada di kita. Jadi kita kenalkan dengan IP address yang ada di perangkat-perangkat yang lain supaya nanti bisa terjadinya yang namanya connectivity atau komunikasi tadi. Seperti itu. Makanya kita bisa ping, bisa traceroute, terus bisa SSH, telnet, remote ke perangkat. Seperti itu. Nah, itu konfigurasi yang ada di router ya. Jadi banyak ya, ada konfigurasi interface-nya yang tadi, konfigurasi routing, terus ada konfigurasi DHCP juga, atau konfigurasi hostname untuk memberikan identitas dari setiap perangkat. Ini di sini kita berikan internet identitasnya itu hostname-nya router ISP01, router ISP02, router ISP03 dan router ISP04. Nah, tujuan dibuatnya banyak link seperti ini supaya mencegah terjadinya downtime, meminimalisir terjadinya downtime. Seperti misalkan satu link putus, berarti kita masih ada beberapa link lagi untuk dilewatkan oleh traffic data kita. Itu nanti kita bisa sesuaikan untuk steering trafficnya. Terus ke arah internet, di internet ini terdapat 2 server, di mana di sini ada server web atau web server, terus ada DNS server juga. Di web server ini nanti kita konfigurasi untuk front end website kita, bisa kita edit di bagian index. Yang pastinya kita harus mengaktifkan service HTTP-nya atau HTTPS biasanya untuk akses website. Seperti itu. Nah, terus nanti pastinya kita akan mengkonfigurasi IP address yang ada di sini. Jadi kita konfigurasi manual ya supaya IP dari web server kita ini tidak berubah. Nah, selanjutnya ada di bagian DNS server. Ini yang akan mentranslasikan dari IP address menjadi domain name.
supaya mudah diingat nantinya ketika kita mau akses ke website kita. Jadi kita harus integrasikan, di sini kita aktifkan service DNS, kita buat domain name kita, misalnya di sini nama domain saya jeki.com, terus kita ini IP yang kita translate menjadi domain name. IP dari web server ditranslate ke domain. Jadi nanti kita bisa akses pakai IP. Jadi kita bisa akses website kita menggunakan IP atau bisa menggunakan domain name juga. Penting DNS servernya diaktifkan di sini, masukkan domain name-nya, IP address mana yang kita translasikan menjadi domain, lalu di-add. Nah, itu service yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita ke bawah ke bagian site Office Bandung. Ini untuk cabang Bandung. Untuk infrastruktur networknya ada di sini ada router juga, nanti sebagai router gateway dan sebagai DHCP server juga, di mana yang berfungsi untuk menyebarkan IP address, DNS, terus default gateway-nya ke setiap user yang ada di sini. Terus ada PC, ada beberapa switch juga. Terus di sini ada wireless router untuk dia tuh berperan sebagai access point-nya untuk menyebarkan jaringan wireless atau biasa kita sebut Wi-Fi. Nah, terus di sini juga ada server radius di mana untuk autentikasi dari setiap perangkat wireless ini harus di request dulu, harus dibuatkan dulu di server radiusnya supaya nanti bisa terkoneksi ke jaringan wireless. Mulai dari username dan passwordnya itu di-provide oleh radius server. Terus di sini ada printer juga, semisal butuh printer itu bisa. Nah, kalau dari simulasi ini, dari Jakarta itu udah terkoneksi semuanya ke jaringan yang ada di Bandung. Jadi dari Jakarta, karyawan yang ada di Jakarta itu sudah bisa melakukan print dari Jakarta ke Bandung. Seperti itu, tinggal diakses IP address-nya saja. Karena kita udah mengenalkan semua IP-nya menggunakan protokol routing tadi. Nah, sekarang kita coba lihat konfigurasi di wireless routernya dulu. Nah, sebelum lanjut kita di sini ada konfigurasi VLAN juga ya. Untuk VLAN yang terkoneksi ke kabel itu menggunakan VLAN 200, segmen IP-nya 192.168.200.0/24 dan VLAN 201-nya itu digunakan untuk jaringan Wi-Fi nantinya. Terus segmennya itu 192.168.201.0/24 itu ke arah uplink-nya, yaitu link ke arah internet yang sini, interface 00 ini, terus ke arah bawah nanti kita menggunakan segmen 10.10.10/24 untuk yang akan didapatkan oleh masing-masing perangkat ini. Mungkin bisa langsung kita cek saja di bagian IP address karena sudah dikonfigurasi dengan DHCP server pada wireless router ini, otomatis si user akan mendapatkan IP address secara dynamic. IP-nya 10.10.10.100 dan kita setting juga DNS servernya supaya nanti kita bisa akses ke website yang ada di internet. Begitupun tablet juga mendapatkan IP DHCP IP DHCP dengan segmen yang sama. Nih kita bisa set di DHCP. Maka ketika dia akan melakukan request ke DHCP server dan DHCP server akan memberikan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Ini DHCP request successful. Nah, selanjutnya kita cek di HP juga. Di HP juga sama untuk proses dia akan mendapatkan IP DHCP dari DHCP server. Nah, di sini untuk settingan sendiri pastinya akan menyesuaikan dengan SSID dan password yang sudah disetting dari radius servernya. Ini kita bisa masuk ke bagian wireless, kita masukkan SSID yang sudah kita config di wireless routernya, masukkan user ID dan password yang sudah disetting di server radiusnya. Nah, sekarang kita coba cek nih konfigurasi yang ada di wireless routernya. Kita coba buka terlebih dahulu. Ini kita close dulu.
Bentar, kita coba buka kembali untuk filenya. Ini butuh login kembali. Saya coba pause dulu. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Terakhir tadi pembahasan kita masuk ke pembahasan wireless routernya. Nah, sekarang kita coba cek untuk konfigurasi apa aja yang ada di wireless routernya. Nah, di sini yang pertama pastinya kita mengkonfigurasi DHCP server, di mana IP-IP ini akan kita assign, kita berikan ke setiap klien-klien yang ada di jaringan internal kita atau jaringan LAN yang ada di Office Bandung yang khususnya menggunakan wireless. Terus di sini kita setting juga untuk DNS servernya, untuk IP address-nya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di bagian wireless, itu konfigurasi SSID-nya pastinya. Terus di bagian wireless security, karena kita menggunakan radio server, berarti kita harus mengkonfigurasi radio servernya yang ada di sini. Nah, IP dari radio servernya itu adalah 192.168.201.10. Terus untuk password atau secretnya itu menggunakan admin 123. Ini akan kita setting juga nantinya di radio servernya. Setelah ini kita akan lihat. Terus di sini ada konfigurasi di interface-nya untuk ke arah internet, di mana arah internet itu interface 00 ini yang ke arah switch, berarti ke arah uplink-nya itu kita menggunakan DHCP. Di mana DHCP ini didapat dari DHCP server yang berasal dari router CE ini atau customer edge. Selanjutnya di sini ada interface LAN. Interface LAN ini merupakan IP address LAN dari router wireless ini. Itu satu segmen nantinya dengan tablet, laptop, terus handphone di semua perangkat yang menggunakan wireless. Jadi satu segmen IP address. Terus di sini konfigurasi wirelessnya mulai dari SSID tadi, autentikasi yang digunakan WPA2 Enterprise, terus untuk IP address-nya ini merupakan IP address dari radio server, terus passwordnya menggunakan admin 123. Itu yang kita konfigurasi di wireless router. Selanjutnya kita cek konfigurasi di radio servernya. Di radio servernya ini pasti kita akan mengaktifkan yang namanya service AAA untuk autentikasinya. Terus di sini kita setting untuk klien name-nya itu yaitu nama dari SSID, secret atau passwordnya kita samakan dengan yang wireless router tadi. Terus klien IP-nya itu merupakan IP address dari router wireless. Itu kita bisa cek di sini. Dia akan dapat IP DHCP dari DHCP server. Nah, kita bisa cek di sini di bagian internet tadi. Kan dia dapat IP 192.168.201.2. Nah, makanya kita setting di sini misalkan dengan IP address yang didapatkan. Terus itu kita server type-nya itu radius, terus kita add. Nah, selain itu maka kita akan konfigurasi IP address dari server radiusnya, yaitu menggunakan 192.168.201.10. Kita menggunakan manual saja, supaya apa? Karena supaya nanti tidak berubah untuk IP radius servernya. Terus kita setting subnet masknya, default gateway-nya. Default gateway ini merupakan IP address di sub interface yang ada di router customer edge yang mengarah ke router internet service provider. Terus di sini ada IP dari DNS servernya. Selanjutnya kita di sini pastinya mengkonfigurasi IP address untuk printer. Nah, untuk printer yang jaringan kabel kita menggunakan VLAN 200. Makanya di sini dia mendapatkan default gateway-nya itu 200.1 merupakan IP sub interface untuk di router edge, customer edge-nya di router CE yang di router ini. Makanya dia dapat segmennya itu 200.1 untuk default gateway-nya.
Terus untuk IP address-nya itu dia mendapatkan IP 200.6. Subnet masknya dia menggunakan /24. Nah, otomatis nanti pasti kita udah bisa berkomunikasi dari setiap perangkat ini. Sebenarnya ada laptop, ada PC juga, beberapa PC dan beberapa switch. Nah, di switch ini sama halnya kita konfigurasi juga interface terangnya. Terus kita allow juga untuk yang ke arah end user, ke arah host, kita konfigurasi mode interface-nya itu access mode. Terus antar switch menggunakan interface terang seperti ini. Yang FA01 berarti kan ke Suite Bandung 2, ini Suite Bandung 1. Terus kita bisa cek VLAN brief, VLAN apa saja yang kita config, terus apakah kita udah assign interface-nya ke VLAN atau belum. Nah ini sudah kita assign semua, di mana VLAN-nya itu ada VLAN 200 dengan nama VLAN HRD. Terus di sini juga terdapat VLAN 200.1 di mana kita namakan untuk VLAN Wi-Fi. Memang VLAN ini segmennya itu kita khususkan untuk jaringan Wi-Fi atau jaringan wireless. Kita lanjut ke atas, ini masuk ke router gateway-nya, pastinya kita konfigurasi DHCP server, terus routingannya. Kita bisa seorang aja untuk melihat semua konfigurasi yang ada di sini. Kita bisa urutkan dari atas. Misalkan di sini ada konfigurasi hostname, konfigurasi DHCP. IP DHCP exclude ini artinya IP yang tidak akan diberikan oleh DHCP server kepada klien karena sudah digunakan untuk interface yang ada di router supaya tidak terjadi overlap atau bentrok atau duplikat IP-nya. Terus di sini ada IP DHCP juga yang kita berikan untuk masing-masing VLAN. Ini segmentasi untuk VLAN 200, ini segmentasi untuk VLAN 201. Terus di sini ada konfigurasi interface loopback, interface fisikalnya, kita berikan IP address, serta kita sertakan juga description-nya, interface ini mengarah kemana, supaya memudahkan kita saat melakukan troubleshoot. Terus di sini ada konfigurasi routingnya, kita menggunakan routing dynamic OSPF dengan multiple area. Jadi tidak hanya satu area, tapi kita menggunakan OSPF multi area. Nah, di sini ada OSPF eksternal nantinya. Nah, setelah itu kita konfigurasi semua, mulai dari IP address, terus routingnya, DNS servernya, radio servernya, konfigurasi wireless yang ada di wireless router atau access point, terus konfigurasi VLAN, konfigurasi DHCP, konfigurasi ISRP untuk redundancy-nya. Redundancy-nya apa sih? Nanti kita konfigurasi supaya ada link backup-nya supaya tidak terjadi yang namanya downtime tadi. Kita akan menjaga high availability dari jaringan kita. Nah, di sini kita bisa cek nih, uh, standby. Nah, kita bisa lihat di sini untuk router ISP1 ini dia sebagai uh, ini ya standby. Terus kita bisa cek juga di router 2 ini dia apakah sebagai router yang aktif. So, standby brief. Kita bisa lihat dia sebagai state-nya aktif, priority-nya 110. Terus IP standby itu kan IP eh, dari router yang satu tadi, router ISP1 tadi. Nah, di sini kita menggunakan virtual IP. Virtual IP inilah yang nantinya kita gunakan sebagai default gateway dari kedua server ini. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini. IP-nya 10.3 untuk virtual IP-nya. Gitu. Terus apalagi kira-kira yang bisa kita lihat di sini, kita bisa melihat routing table, karena kan di router ini dia menyimpan routing table, routing information base. Jadi ada database-nya untuk menyimpan setiap route ke setiap segmen-segmen yang berbeda. Kita bisa show IP route, maka di sini akan kelihatan routing apa saja, ke arah mana saja routingan-routingan yang sudah ada di routing table-nya. Di sini O ini berarti OSPF, terus C ini directly connected, artinya
itu IP address yang secara langsung terhubung dengan router. Terus di sini ada OSPF IA ini kita bisa lihat artinya di sini. C connected, S static, II GRP, ada RIP juga, ada BGP. Terus yang bagian IA ini berarti artinya itu adalah, ya, bisa kita artikan juga inter area. Jadi kita menggunakan beberapa area ya. Ada area 0 untuk ISP, itu biasa disebut dengan area backbone. Terus area 1 untuk setiap set Jakarta. Terus di sini juga ada area Office Bandung. Makanya di sini kalau kita cek show run, di bagian konfigurasi SPF-nya, kita melakukan advertise setiap terhadap network atau segmen jaringan yang ada di interface setiap router. Ini kita cantumkan segmen IP-nya, terus wildcard mask-nya, terus di sini ada areanya, area 0, area 1. Itu menandakan berarti di sini area 0, ke sini area 1, terus ke sininya nanti area 2. Itu kan area 0 dan 1 saja, berarti yang sini linknya. Terus ini bisa kita lihat juga untuk area 0 dan area 2-nya. Kita tinggal show run saja, kita cari ke bawah, nanti akan kelihatan untuk setiap areanya di sini. Segmen IP-nya, wildcard mask-nya, terus areanya, area 0 dan 2. Nah, itulah kita advertise semua jaringannya supaya semua perangkat yang ada di sini mengenal semua IP address yang kita pasang di topologi kita ini. Nanti supaya bisa terjadinya komunikasi. Oke, sekarang kita tinggal pengetesan. Sekarang kita tes dulu antar VLAN ya. Di sini tuh ada VLAN 100 dan VLAN 01 tadi, 101. Kita coba ping dari PC client 1 ke PC client 3. Kita cek dulu IP address-nya di sini. Kita bisa ke desktop, cek IP address-nya, dia dapat IP-nya 101.2. Kita bisa ping ke sini, ping dari sini, terus kita buka desktop, terus command prompt atau CMD, kita bisa cek konfigurasi dari IP address untuk PC kita ini, dia segmen 102. Tadi kan 101.2, kita bisa ping 92.98 titik 101.2. Kita coba cek apakah dia bisa ping atau tidak. Nah, di sini akan butuh waktu dulu ya, dia akan request timeout dulu, terus setelah itu baru replay. Ini artinya antar PC sudah terkoneksi, jadi antar VLAN itu sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita coba tes ping ke gateway-nya. Gateway-nya itu gateway router ini, berarti gateway dari ini kan IP-nya 100, berarti gateway-nya 192.168.101. Kita bisa ping ke 100.1. Dia sudah terhubung juga ke gateway-nya. Selanjutnya, kita coba tes akses ke web browser kita dari LAN-nya Jakarta. Kita bisa buka web browser, terus sebentar, kita terus sebentar. Kita closing dulu supaya tidak berat. Kita closing, close. Nah, kita buka lagi PC client satu ini, lalu kita buka web browser. Ini seperti kita bisa biasanya buka web browser ya, seperti Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, dan lain-lain. Kita akan mencoba untuk akses web server yang ada di sini, yang ada di internet. Terus apakah translasi dari IP address ke domain berhasil atau tidak, nanti kita akan tes juga. Oke, ini sudah terbuka. Kita coba akses dulu ke
ke IP address dari web servernya. IP-nya tadi 172.16.10.10. Langsung enter saja. Otomatis di sini akan muncul tampilan website kita. Nah, ini sudah saya custom juga untuk isi dari websitenya. Mungkin untuk custom websitenya bisa di develop ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita coba. Ini menggunakan IP address, kita close dulu. Lalu kita buka lagi web browser. Sekarang kita aksesnya menggunakan domain, bukan menggunakan IP address. Oke, sebentar. Ini kita coba buka domainnya tadi jki.com. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita menggunakan domain pun sudah bisa. Jadi untuk website kita sudah tampil. Jadi ibaratnya itu kita melakukan browsing dari laptop atau dari PC ke internet, ke web browser. Oke, dari area Jakarta itu sudah bisa ke internet. Lalu kita coba di area Bandung. Nah, sekarang kita ke area Bandung. Kita coba buka salah satu PC-nya. Misalkan PC ini. Oke, sekarang kita coba buka desktop, buka web browser. Kita tesnya itu menggunakan domain saja. Kita coba tes menggunakan domain. Sebentar. Ini, oke, kita coba buka kembali. Nah, sekarang kita coba ketikkan jeki.com. Oke, sedang proses. Oke, ini prosesnya cukup lama ya untuk mengakses ke websitenya. Nah, kita coba close dulu. Kita coba tes connectivity-nya dulu saja. Kita buka CMD, IP config, apakah dia sudah mendapatkan IP address? Dia sudah mendapatkan IP address. Sekarang kita coba ping ke IP web servernya ke 10.10. Oke, pingnya masih RTO ya. Kita coba refresh DHCP-nya. Tiga, coba request DHCP kembali. Dia sudah mendapatkan DHCP lagi. Terus kita coba ping dari sini.
Oke, masih RTO. Coba kita dari tes dari Fishline. Nah, itu untuk menguji konektivitas dari jaringan kita ya. Di config, ya sudah dapat IP address. Kita coba ping dulu ke gateway-nya. Bisa nggak? Sebelum dia keluar, kita harus make sure dulu dia sudah bisa ping ke gateway. Sekarang kita coba ping ke 172.16.10.10. Oke, ini dari jaringan LAN-nya itu tidak bisa terkoneksi ke, belum bisa terkoneksi ke DNS server dan eh, jadi kita belum coba. Coba kita coba cross dulu. Kita coba ini cross routing. Coba ke DNS servernya. Coba kita akses dari jaringan yang menggunakan WiFi ya. Kita cek dulu, dia sudah dapat IP address. Kita coba ping 72.16.10.10. Oke, dia masih belum bisa ya. Nah, ini salah satu proses untuk troubleshooting ya. Kita coba lihat routingannya dulu. Apakah dari router ini sudah mendapatkan routing table ke arah internet. Coba selagi root, segmennya itu 1,16 dia udah dapat. Routingannya sudah dapat, tapi masih belum bisa. Terus kita coba cek dari sini. So, IP root, apakah dia sudah dapat segmen 200 dan 201. Dia sudah dapat juga dari SPF. Kita lihat sampai router yang paling atas. Ini coba show IP root 172.16.10 udah dapat juga ini directly connected ke segmen 200 201 udah dapat juga. Nah, sekarang kita coba tes threshold dari salah satu IP ini. Nah, ini salah satu pengetesannya, tracer 7216.10.10. Oke, di sini kelihatan untuk gateway-nya. Dia tidak bisa ya. Coba kita lihat di switch. Mesh itu sudah di low EVA 02, EVA 03, EVA 05. Di set ini 3, 5 itu satu itu dia terang 46. Oke, so
Untuk nomor satu radio juga LAN ya. Namun ini masih belum bisa ya. Coba kalau dari router kita ping dari router aman, berarti dari sini itu belum tembus sampai ke atas. Kita coba cek lagi. Ping ke 10, 11. Nah, sekarang sudah tembus. Oke, sekarang kita udah bisa ping ke DNS servernya, terus kita sudah bisa ping ke, coba kita tes ke web server, dia udah bisa ping juga. Sekarang kita coba threshold. Threshold, tracer, kalau di CMD menggunakan tracer, 172.16.10.10. Kita coba threshold ke web server. Nah, di sini kelihatan untuk setiap padnya 201 berarti di sub interface-nya itu di router ini untuk VLAN 200, terus 192.168.20.1 ini kita naik ke atas berarti yang ini ada di router ISP ini untuk IP address-nya. Terus 192.168.1.5 naik ke atas berarti di sini router ini, terus baru langsung ke servernya, dia langsung ke sini. Seperti itu untuk padnya. Sekarang kita coba tes lagi untuk jaringan yang menggunakan wireless. Kita coba ping. Nah, sekarang sudah bisa. Lalu kita coba tes threshold. Ini ada perbedaan padnya. Pasti dia akan melewati gateway wirelessnya dulu, yaitu segmen 10.10.1. Selanjutnya baru naik ke atas. Oke, ini kita thresholdnya belum sampai. Kita coba ke 11. Kita ping dia ke arah web servernya itu sudah tembus. Kita coba ping 10 dan testing ke 11 juga. Tadi ini server udah bisa. Nah, sekarang kita coba tes dari tabletnya juga. Yang lain kita close dulu supaya tidak terlalu banyak yang kita buka. Oke, sekarang kita dari tablet, kita cek dulu dia sudah dapat IP address. Kita coba set di dynamic. Yang tadi apakah sudah dynamic dengan laptop? Oke, sekarang dari tablet, ini anggaplah tablet kita buka browser atau seperti Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, dan lain-lain. Kita coba akses ke websitenya. Nah, kita coba .com. Ini cukup lambat ya. Coba kita tes dari laptop. Kita coba ping lagi apakah masih bisa. Coba close dulu.
Oke, ini kita coba tes dari PC. Coba ping dulu. Tadi sebelumnya kita ping sudah bisa. Sekarang koneksinya apakah masih bisa atau tidak? Kita coba ping. Atau kita coba ping internal dulu, apakah antar VLAN-nya bisa berkomunikasi. Di bagian printer ini, dia dapat IP-nya itu 206. Coba kita ping dari sini, 206. Nah, antar VLAN di internal network-nya itu sudah bisa ping ya. Coba kita kirim satu paket data misalkan, kita kirim pesan dari sini, coba ke printer, maka dilihat di sini tuh hasilnya sukses. Terus kita coba lagi dari wireless ke printer misalkan. Nah, di sini statusnya sudah sukses juga. Jadi untuk komunikasi internal yang ada di sini itu sudah oke. Tinggal kita coba make sure kembali untuk koneksi ke arah internet itu sempat terputus. Nah, ini salah satu langkah untuk melakukan troubleshooting. Mulai kita cek dari routing table-nya, kita coba traceroute, kita coba ping, seperti itu. Ini coba kita ping terlebih dahulu sebelum kita akses ke website. 2000 motor dia apakah bisa ping, coba kita ping. Kalau biru mana 200 sama juga, tapi sekarang tiba-tiba belum bisa. Tadi sudah sempat bisa untuk aksesnya. Coba kita ping dari router ISP. Ping 16 10 normal. Kita coba ping dari sini, dari ISP yang ini, ping 2 16 10. Label normal udah dapat repeat table semua, namun ping dari sini yang tidak bisa. Kita coba ping point to point-nya, ping 119.68 titik 20 titik 1 normal. Kita ping ke ini belum bisa.
Kalau bisa seperti ini, kita coba shutdown interface-nya, VT interface FA 1.0, coba shutdown FA 011 interface, kita shutdown. Oke, sekarang kita coba ping kembali di ping 1.17.72.16.10.10. Terus bisa menyalakan kembali interface-nya, lanjut, terus masuk interface. Masuk. Sekarang kita coba lihat standby-nya dulu. Apakah standby-nya salah? Show standby. Ya, frekuensi. Oke, sekarang kita coba kembali untuk akses dari PC yang ada di LAN Bandung. Kita coba ping ke DNS servernya itu sudah bisa. Terus kita ping ke web servernya juga sudah bisa. Sekarang kita coba akses dari website. Kita buka browser. Oke, oke. Bentar, kita coba buka jeki.com. Oke, sekarang kita coba kembali untuk akses
Oke, pingnya sudah bisa. Sekarang kita coba kembali dari PC ini. Ping sudah normal. Sekarang kita coba akses dari web browser ke websitenya. Oke, kita coba selanjutnya. Nah, sekarang udah bisa ya untuk akses dari LAN Bandung. Nah, begitupun yang lainnya untuk koneksi antar LAN-nya itu juga sudah bisa untuk ping antar segmen atau antar VLAN. Nah, ke arah internet. Jadi sudah kita lakukan pengetesannya semua, baik di LAN Jakarta ataupun di LAN Bandung. Jadi sudah bisa semua untuk koneksinya. Oke, mungkin itu rancangan jaringan yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sudah membangun jaringan dan melakukan troubleshootingnya juga. Bagaimana melakukan troubleshooting ketika terjadi problem koneksi pada jaringan. Jadi kita mulai dari tesping, traceroute, lihat path-nya putusan di mana, terus nanti kita coba cek routing table-nya juga, terus kita cek konfigurasi IP address dan lain-lain apakah sudah sesuai atau belum. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas UTS komunikasi data saat ini. Mungkin ini durasinya cukup panjang karena kita sekalian coba tes simulasi troubleshooting juga. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.